Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakognosi dan teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diah Mutiara Sari, Keturunan dari Lydia Aldi Meliani, Imad Dakil Islam, Nana Berlanda, Nur Aisyah, izin mempresentasikan hasil praktikum farmakognosi kami dengan judul mikroskopis amilum, rizoma, radix, cortex, lignum, folium, floss, fructus, dan semen. Pada presentator yang bertugas dipersilakan. Pengertian pengamatan mikroskopis adalah pengamatan objek yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Pengamatan ini memungkinkan kita untuk melihat objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tujuannya mengidentifikasi fragmen-fragmen spesifik dari serbuk Simplicia amylum, rizoma, radix, cortex, lignum, folium, floss, fructus, dan semen. Yang pertama itu amylum, ada pati jagung, nama simplicianya Amylomyces, nama latinnya Zeamyces L. Kemudian ini ada gambar mikroskopnya, keterangannya tuh sebagian besar berupa butir poligonal dengan sudut membulat atau berupa butir hampir bulat, garis tengah sampai lebih kurang 35 mikrometer, ilus di tengah berupa titik atau bintang. Kemudian ada pati gandum, nama Simplicia amylum tritici, nama latinnya Triticum vulgare L. Kemudian ini ada gambar mikroskopnya. Keterangannya itu butir tunggal besar ukuran 15-40 mikrometer dilindungi oleh butiran-butiran kecil ukuran 2 mikrometer. Bentuk berupa lensa bundar atau jorong, kadang-kadang berbentuk ginjal, ilus terletak di tengah, tidak jelas berupa titik atau celah. Kemudian ada pati kentang, nama simplicianya Amylum solani, nama latinnya Solanum tuberosum L. Kemudian ada gambar mikroskopnya, keterangannya butiran berbentuk bulat telur atau tidak beraturan dengan ukuran bervariasi antara 30 sampai 100 mikrometer. Hilus terdapat sebagai titik pada bagian yang sempit. Lamela terletak eksentris terlihat jelas. Kemudian ada rizoma. Yang pertama ada jahe, nama simplicianya Zingiberis rizoma, nama latinnya Zingiber ofinical Ross. Kemudian ini ada gambar mikroskop. Fragmen yang ditemukan itu yang pertama ada amylum, terus yang tiga itu jaringan gabus tangensial, yang keempat berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Kemudian ada lempuyang, nama simplicianya Zingiberis aromaticrhizoma, nama latinnya Zingiber aromaticum. Kemudian ini ada gambar mikroskopnya, keterangannya itu fragmen yang ditemukan yang kedua parenkrim empulur, 3 jaringan gabus, 4 parenkrim dengan sel sekresi, 5 berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Kemudian radik, ada akar kalembak, nama simplicianya Rheophynicalis radik, nama latin Rheum officinale. Kemudian ini ada gambar mikroskopnya. Fragmen yang ditemukan itu 1 amylum, 2 kristal kalsium oksalat bentuk roset, 3 peridrom, 4 berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Kemudian ada kortek. Yang pertama kayu manis, nama simplicianya Cinnamomi burmani cortex, nama latinnya Cinnamomum burmani. Gambar mikroskopnya, kemudian sel fragmen yang ditemukan itu ada yang ketiga serabut sel krim, 5 peredrem sebagian selnya membantu, yang ketujuh serabut sel minyak pada parenkrim. Selanjutnya pada presentator. Selanjutnya, lignum, ada kayu secang, nama simplicianya
Casalpinae sapenis lignum, nama latinnya Casalpina sapan. Pada gambar, keterangan pada gambar, yang pertama ada unsur philem dengan noktah, yang kedua secrescim, yang ketiga sclerakim dengan kristal kalsium oksilat bentuk prisma. Ada daun foliumnya, ada daun jambu biji, nama simplicianya Pesidi guajava, folium, nama latin Pesidi guajava L. Keterangan pada gambar, yang pertama epidermis 1, yang kedua rambut penutup, yang ketiga epidermis bawah dengan stomata, yang terakhir, yang keempat hablur kalsium oksalat. Ada daun sirih, nama simplicianya Piper beetle, nama latinnya Piper beetle L. Keterangan pada gambar, yang pertama epidermis atas, yang kedua sclerekim 3. Ada Kejibling, nama simplicianya Sericocalysis crispy folium, nama latinnya Sericolacus crispus. Keterangan pada gambar, yang pertama epidermis bawah dengan sel litosis dan stomata 3, yang kedua berkas pengangkut, ketiga epidermis atas. Daun kumis kucing, nama simplicianya Orthoponis staminae folium, nama latinnya Orthosipon staminis band. Keterangan pada digambar, yang pertama epidermis atas, yang kedua rambut penutup. Daun jati Belanda, nama simplicianya Guazumae ulminifolia folium, nama latin Guazuma ulmifolia. Keterangan pada digambar, yang pertama epidermis bawah dengan stomata, nomor 2 itu ada rambut penutup dengan bintang 3, yang ketiga itu sclerenchyme, dan yang keempat rambut kelenjar dengan kristal kalsium oksilat. Baik, izin melanjutkan. Nama simplicia Guazumae ulmifolia folium, nama latin Guazuma ulmifolia. Epidermis bawah dengan stoma ada pada gambar nomor 2, rambut penutup dengan bintang ada gambar pada gambar nomor 3. Sclerekim ada di gambar pada nomor 4, dan rambut kelenjar dengan kristal kalsium oksilat ada pada gambar nomor 5. Daun sirsak, nama simplicianya Anonae murcatae folium, nama latinnya Amona murcata L. Keterangan pada gambar, epidermis atas dengan polisan pada gambar nomor 1. Pada gambar nomor 4 ada unsur xilem dengan noktah. Bunga rosella, nama simplicianya Hibiscus sabdarifae Flos, nama latinnya Hibiscus sabdarifa. Ada pada gambar nomor 2, keterangan pada gambar sclerenchyme. Serbuk sari ada pada gambar nomor 6. Bunga sidoaya, nama simplicianya Woodfoldiae fructisosae Flos, nama latin Woodfoldia fructisola L. Keterangan pada gambar nomor 3,
parenkim dasar bunga. Selanjutnya bunga cengkeh, nama Simplicia caryophyllipes, nama latin Eugenia caryophyllipes. Keterangan parenkim pada gambar nomor 6, kristal kalsium oksalat pada gambar nomor 10. Fructus, buah kemukus. Nama Simplicia piperis cubeba fructus. Nama latin Piper cibeba L. Keterangan sclereida pada gambar nomor 1. Kedua endokarpium pada gambar nomor 2. Buah mengkudu. Nama Simplicia Morindae citrifoliae fructus. Nama lain Morinda citrifolia L. Keterangan pada gambar kulit biji pada gambar nomor 1, sclerenchyme pada gambar nomor 2, endokarpium pada gambar nomor 4. Buah adas. Nama Simplicia Phoeniculi vulgaris fructus. Nama latin Phoeniculum vulgare Mill. Keterangan sel-sel endosperma pada gambar nomor 3, serabut pada gambar nomor 4, epikarpium pada gambar nomor 6. Buah adas. Nama Simplicia buah adas bintang atau adas manis. Nama Simplicia anisi stellati fructus. Nama latin Ileum verum. Keterangan pada gambar sel epidermis sesta dengan rumen astroscleroid pada gambar nomor 1, jaringan pengangkut pada gambar nomor 6. Buah lada hitam. Nama Simplicia piperis nigri fructus. Nama latin Piper nigrum L. Keterangan bekas pengangkut dengan penebalan tipe tangga pada gambar nomor 3. Biji mahoni. Nama Simplicia swieteniae mahogany semen. Nama latin Swietenia mahogany. Keterangan epidermis pada gambar nomor 2, tetes minyak pada gambar nomor 5. Biji pala. Nama Simplicia myristicae fragrans semen. Nama latin Mystica fragrans Hot. Keterangan pada gambar endosperma pada gambar nomor 2, perisperm pada gambar nomor 4. Biji wijen. Nama Simplicia Sesame orientalis semen. Nama latin Sesamum orientale L. Keterangan lapisan kulit biji sebelah luar pada gambar nomor 1, parenkim testa sebelah dalam dengan jaringan penguat pada gambar nomor 4. Biji pinang. Nama Simplicia Areca catehi semen. Nama latin Areca catehi. Keterangan endosperm pada gambar nomor 1, sclereida pada gambar nomor 3. Untuk selanjutnya Baik, pengertian dari pengamatan makroskopis adalah pengamatan objek yang dilakukan dengan mata telanjang tanpa bantuan alat khusus atau dengan alat yang digunakan hanya untuk memperbesar objek dalam ukuran yang lebih besar. Pengamatan ini fokus pada objek yang dapat dilihat secara langsung dan berukuran lebih besar. Tujuannya itu untuk mengetahui bentuk, ukuran, rasa, bau, dan warna dari Simplicia, rhizoma, radix, cortex, dan lignum, folium, floss, fructus, dan semen. Yang pertama itu ada kunyit, nama Simplicianya Curcuma domestica rhizoma, nama latinnya Curcuma domestica Val. Di situ ada gambar Simplicia utuhnya dan gambar Simplicia serbuk. Di situ bentuk dari kunyit itu ringan, lonjong atau hampir
bundar, kepingan rapuh. Rasanya itu agak pahit, lama-lama pedas. Warnanya kuning hingga kecoklatan sampai coklat kemerahan. Aromanya khas aromatik. Manfaat kesehatannya itu yang pertama untuk meredakan nyeri sendi, meringankan gangguan menstruasi, meningkatkan kesehatan kulit, mencegah penyakit jantung, dan yang kelima mengatasi gangguan saluran pencernaan. Yang kedua itu ada jahe, nama Simplicia zingiberis rhizoma, nama Latin Zingiber officinale Ross. Di situ ada gambar Simplicia utuhnya dan Simplicia serbuknya. Karakteristik organoleptisnya itu dari bentuknya lonjong, lapisan paling luar kasar, agak pipih, lapisan dalamnya halus. Rasanya sedikit pedas dan menyengat. Untuk warnanya, lapisan luar coklat kekuningan, lapisan dalam warnanya putih. Untuk aromanya khas aromatik. Manfaatnya sendiri itu yang pertama, anti penuaan dan kanker, yang kedua menurunkan glukosa darah sampai kolesterol, yang ketiga meredakan nyeri haid, yang keempat memperkuat sistem imun, dan yang terakhir menangkal infeksi bakteri dan virus. Selanjutnya ada bengle, nama simplicianya Zingiberis montanum rhizoma, nama latinnya Zingiber montanum. Di situ ada gambar Simplicia utuh dan serbuknya. Karakteristik organoleptisnya dari bentuk itu hampir bulat, potongan rimpang tidak beraturan dan berkerut. Rasanya itu pahit dan sedikit pedas. Warnanya itu kuning kecoklatan hingga coklat muda. Aromanya bau khas. Untuk manfaat kesehatannya itu yang pertama mengatasi sakit perut, yang kedua menurunkan panas dalam, yang ketiga meredakan rasa sakit kepala, yang keempat ampuh mengatasi rematik, yang kelima sebagai obat cacingan. Selanjutnya ada lempuyang. Nama simplicianya Zingiberis aromatici rhizoma. Nama latinnya Zingiber aromaticum. Di situ ada gambar Simplicia utuh dan serbuknya. Karakter organoleptisnya itu dari bentuknya agak memanjang, berbentuk potongan atau irisan yang keras. Rasanya pahit, untuk warnanya putih kekuningan, dan aromanya khas lempuyang. Manfaat kesehatannya itu yang pertama meningkatkan sistem imun, yang kedua melawan infeksi bakteri, yang ketiga mengurangi risiko penyakit jantung, yang keempat mengatasi rematik, dan yang terakhir meredakan demam. Selanjutnya kayu manis, nama simplicianya Cinnamomum burmani cortex. Nama latinnya Cinnamomum burmani. Di situ ada gambar Simplicia utuhnya dan serbuk. Untuk karakteristik organoleptisnya dari bentuknya berbentuk kulit keras dan menggulung, rasanya sedikit manis. Untuk warnanya coklat tua, aromanya memiliki aroma menyengat. Untuk manfaat kesehatannya itu yang pertama mengatasi infeksi, yang kedua menurunkan berat badan, yang ketiga menurunkan kolesterol, yang keempat membantu kesuburan wanita, yang kelima menjaga kadar gula darah. Selanjutnya ada kayu secang. Nama simplicianya Caesalpiniae sapanis lignum. Nama latinnya Caesalpinia sapan L. Di situ ada gambar Simplicia utuh dan serbuknya. Untuk karakteristik organoleptisnya itu dari bentuknya serutan atau potongan kayu, hasil serutan kasar, serat-serat yang memanjang. Untuk rasanya mula-mula berasa lama-lama kelat dan pahit. Untuk warnanya sendiri merah, merah jingga atau kuning. Aromanya berbau khas. Untuk manfaat kesehatannya yang pertama meringankan gejala diare, mengontrol gula darah dalam tubuh, mengatasi peradangan pada tubuh, mengurangi kolesterol, membunuh bakteri penyebab jerawat. Selanjutnya ada daun jambu biji. Nama simplicianya Psidi guajavae folium. Nama latinnya Psidium guajava L. Situ ada gambar Simplicia utuh daun jambu biji dan Simplicia serbuknya. Untuk karakteristik organoleptisnya dari bentuk itu helai daun tunggal berbentuk bulat memanjang, pangkal daunnya bulat sampai rata, agak menggulung ke atas, ujung runcing sampai meruncing. Untuk rasanya awal tidak berasa, lama-lama kelat dan pahit. Warnanya permukaan atas itu berwarna hijau kecoklatan, permukaan bawah itu berwarna hijau. Untuk aromanya berbau khas.
Manfaat kesehatannya itu yang pertama menyehatkan sistem pencernaan, yang kedua meringankan nyeri menstruasi, yang ketiga menurunkan kadar gula darah, yang keempat menjaga kesehatan jantung, dan yang kelima menghambat pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya ada daun sirih, nama simplicianya Piperis betlefolium. Nama latinnya Pipel betle L. Di situ ada gambar simplicia utuh dan serbuknya. Untuk karakteristik organoleptisnya dari bentuknya helaian daun berbentuk bulat memanjang, pangkal daun bulat sampai rata, agak menggulung ke atas, ujung runcing sampai meruncing. Untuk rasanya berbentuk bulat telur sampai lonjong, tepi daun rata agak menggulung, permukaan bawah kasar. Untuk warnanya untuk rasanya rasa pahit, pedas, dan ciri khas daun sirih. Untuk aromanya berbau khas. Untuk manfaat kesehatannya itu yang pertama menjaga kesehatan organ kewanitaan, yang kedua mengurangi nyeri haid, yang ketiga membantu melancarkan pencernaan, yang keempat menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan yang kelima menurunkan kolesterol. Baik, selanjutnya ada daun kumis kucing, nama Simplicia orthopnis stimata folium. Nama latin Orthiponin stimata bt. Bentuknya memiliki helai dalam bentuk bulat telur lonjong. Bentuk lidah, tombok ujung, runcing, menyelip, dan tulang daun tampak jenis. Rasa tidak ada rasa, warna hijau kecoklatan, aroma tidak ada bau. Manfaat kesehatan yang pertama untuk menyembuhkan tukak lambung, yang kedua penurunan berat badan, yang ketiga mengobati jamur kulit, yang keempat mengobati infeksi saluran kencing dan penyakit ginjal, yang kelima mengatasi asam urat. Daun jati Belanda, nama Simplicia guavamae olifolia. Folia folium, nama latin guava oleum L. Bentuk bundar menonjol sampai salset ujung daun memancing, dan bau dan ibu tulang daun tampak menonjol ke permukaan. Rasa agak kelat, warna kecoklatan, ada tulisan coklat tua. Aroma bau khas lemah. Manfaat yang pertama antibakteri, antimikroba, dan antivirus. Yang kedua, mengatasi diare. Yang ketiga, mengurangi kadar kolesterol jahat. Yang keempat, pelangsing. Yang kelima, menyembuhkan tukak lambung. Selanjutnya ada daun sirsat, nama Simplicia Annonae Mauritiae folium. Nama latin Annona Marita L. Bentuk lonjong atau memanjang. Pangkal runcing tapi rata, melengkung ke dalam ujung. Meruncing pertulangan daun, menyelip ibu tulang daun, tampak jelas di permukaan bawah lebih kasar. Rasa tidak berasa, warna hijau kecoklatan, aroma bau khas. Manfaat kesehatan, yang pertama mengobati kolesterol, peradangan, yang kedua mengobati insomnia dan meredakan stres, yang ketiga mengelola gejala diabetes, meningkatkan kesehatan mulut, yang keempat mencegah dan mengobati penyakit kanker. Selanjutnya bunga rosella, nama Simplicia hibisci sabdarifae, nama latin Hibiscus sabdarija L. Bentuk terdiri dari helaian daun, kelopak, dan mahkota. Bunga mahkota terdiri dari 5 helai daun mahkota yang saling
berdekatan membentuk kerucut dan dengan ujung yang terbuka. Rasa asam, warna keunguan sampai kehitaman. Aroma bau khas, manfaat kesehatan. Yang pertama mengurangi peradangan, yang kedua meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga meningkatkan kesehatan jantung, yang keempat menurunkan tekanan darah. Bunga Sidowayah, nama Simplicia Watfordiae, Foriciae, nama Latin Watfordia. Bentuk bunga terdiri atas helaian daun-daun kelopak dan mahkota. Bunga bentuk lonceng, kelopak berwarna merah, muda hingga kecoklatan. Rasa kelat dan pahit. Warna merah muda kecoklatan, tidak berbau. Aromanya tidak berbau. Manfaat kesehatan yang pertama membantu detoksifikasi, yang kedua meningkatkan kesehatan kulit, yang ketiga mengatasi gangguan pencernaan, yang keempat meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada bunga cengkeh, nama Simplicia charifolus, nama Latin Equina charifolus. Bentuknya bunga kuncup yang belum mekar, dengan kelopak bunga tertutup, rapat dan kering, sedikit keras. Rasa sedikit pedas, hangat dan tidak pahit dan sedikit pahit. Warna coklat kemerahan atau coklat kehitaman. Aroma bau khas, menyengat dan tajam. Manfaat kesehatannya yang pertama antiseptik dan antibakteri, yang kedua analgesik pereda nyeri, yang ketiga meredakan gangguan pencernaan, yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh, antioksida, yang kelima pereda stres. Selanjutnya ada buah kemuku Simplicia vivercible, Cucabea frutes, nama Latin Viver Cucabel. Simplicia utuh, tidak ada bentuk berupa buah, bentuk hambar bulat bertangkai. Rasa sedikit pedas dan pahit. Warna coklat tua atau coklat kelabu hitam. Untuk aroma bau khas. Manfaat kesehatan yang pertama antibakteri dan anti jamur. Yang kedua meredakan gangguan pencernaan, memiliki efek kamarnatif. Yang ketiga antiinflamasi, mengurangi peradangan. Yang keempat antispasmodik, meredakan kram. Yang kelima meningkatkan libido dan kesehatan seksual. Selanjutnya ada buah mengkudu, nama Simplicia moriade Cortifolea forentus, nama Latin Morinda cortifolia L. Bentuk irisan pipi, permukaan luar halus dengan sisa lijang biji, tonjolan biji tampak jelas. Rasa sedikit pahit, warna kecoklatan, aroma bau khas. Manfaat kesehatan, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kedua antiinflamasi, mengurangi peradangan. Yang ketiga meningkatkan kesehatan pencernaan. Yang keempat menurunkan tekanan darah, hipertensi. Yang kelima meningkatkan kesehatan jantung. Selanjutnya ada buah adas, nama Simplicia Phoeniculi vulgaris fructus, nama Latin Foliocholim purgeamil. Bentuk memanjang, ujung pipi gundul. Rasa agak manis. Selanjutnya ada buah adas. Nama Simplicianya Phoeniculi vulgaris fructus, nama Latinnya Phoenicum vulgarimil. Di sini ada gambar Simplicia utuh dan Simplicia serbuk. Bentuknya memanjang ujung pipi gundul. Rasanya agak manis,
berwarna coklat, kekuningan hingga coklat. Aromanya memiliki aroma khas. Manfaat kesehatannya, 1. Meredakan masalah pencernaan, 2. Mengurangi gejala gangguan suasana hati, 3. Mengurangi resiko gangguan lambung, 4. Mencegah perkembangan bakteri jamur, 5. Meredakan gejala menopause. Selanjutnya ada buah adas bintang, adas manis. Nama simplicianya Anisis sitellati fructus. Nama latinnya Ilium phaleum. Di sini ada gambar simplicia utuh dan simplicia serbuk. Bentuknya perahu terdiri atas 8 daun buah. Rasanya khas seperti buah adas manis, warnanya coklat kemerahan, aroma bau khas seperti bau adas. Manfaat kesehatannya, 1. Sebagai antiinflamasi, 2. Membantu menurunkan berat badan, 3. Meningkatkan kekebalan tubuh, 4. Meningkatkan kesehatan kulit, 5. Meningkatkan kesehatan pernapasan. Selanjutnya, simplicia hitam. Nama simplicia Pepiris nigrifructus. Nama latinnya Piper nigrum L. Di sini ada gambar simplicia utuh dan simplicia serbuk. Bentuk hampir bulat, permukaan keriput kasar. Rasa sangat pedas, warnanya hitam kecoklatan, aroma bau khas aromatik menyengat. 5. 1. Manfaat kesehatan, 1. Meredakan sakit, 2. Mengobati diare, 3. Mengatasi sembelit, 4. Mengurangi kembung, 5. Mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya ada simplicia biji mahoni. Nama simplicianya Suentennis mahagonis man. Nama latinnya Sotera mahagoni. Di sini ada gambar simplicia utuh dan simplicia serbuk. Rasanya sangat pahit. Warnanya coklat, aroma tidak berwarna. Manfaat kesehatan, 1. Menurunkan tekanan darah, 2. Menurunkan kadar lemak dalam darah, 3. Mengontrol gula darah, 4. Mengatasi sembelit, 5. Mengurangi nyeri haid. Di sini ada simplicia biji pala. Nama simplicia Miritis fangasis man. Nama latinnya Myrista prahihoiti. Di sini ada gambar simplicia utuh dan simplicia serbuk. Bentuknya berupa simplicia biji dengan bentuk bulat telur. Permukaan luar balur dangkal, terdapat anyaman berbentuk seperti jala, ujung biji runcing. Rasanya rasa agak pahit, pedas, lama-lama pelat. Warnanya permukaan dalam coklat muda, permukaan luar coklat kelabu dengan garis kemerahan. Aroma, bau khas, manfaat kesehatan, membantu meringankan gejala pencernaan seperti mual, kembung, gas, dan diare. 2. Melawan kuman penyebab bau mulut. 3. Membantu mengontrol gula darah dan meningkatkan kinerja pankreas. 4. Mengurangi peradangan. Di sini ada simplicia wijen. Nama simplicianya Sesami orientalis man. Nama latinnya Sesamian orientala L.
Di sini ada gambar simplisia utuh dan simplisia serbuk. Bentuknya berupa simplisia biji, berbentuk oval, berpulungan kecil, rasa tidak berasa, warna coklat pucat agak putih, aroma bau khas aromatik, manfaat kesehatan, 1. Kesehatan jantung, 2. Menurunkan tekanan darah, 3. Menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik, 4. Kesehatan tulang, 5. Kesehatan pencernaan. Biji pinang. Di sini ada simplisia biji pinang. Nama simplisianya Areca chatehi Smen. Nama latinnya Areca chatehi. Di sini ada gambar simplisia utuh dan simplisia serbuk. Bentuknya berupa irisan atau potongan bulat. Tempak prism berwarna coklat tua dengan lipatan-lipatan tidak beraturan menembus endosperm yang berwarna agak keputih-putihan. Rasanya mula-mula kelat, lama-lama agak pahit. Warnanya putih kekuningan hingga coklat kehitaman. Aroma tidak berbau. Manfaat kesehatannya 1. Sebagai antibakteri dan antivirus. 2. Menambah energi. 3. Sebagai pewarna alami. 4. Mengendalikan diabetes mellitus. 5. Sebagai hemostatik. Baik, selanjutnya saya buka 2 sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh diajukan pertanyaannya. Kak, izin bertanya. Ya, Kak, boleh. Saya Amanda dari perwakilan kelompok 6. Bagaimana ciri-ciri mikroskopis dari simplisia yang sudah mengalami perubahan atau kerusakan? Terima kasih. Kak, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Selanjutnya. Kak Putri Asmara, boleh, Kak? Kak, saya Putri Asmara, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya, pada materi mikroskopis tadi itu kan setiap sampel itu pasti ada fragmen ya. Itu fungsi fragmen itu untuk apa dan tujuannya apa sih? Baik, Kak, untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya. Iya. Baik, Kak, izin menjawab pertanyaannya Kak Amanda. Jawabannya itu ciri-ciri mikroskopis simplisia yang mengalami perubahan atau kerusakan melibatkan perubahan pada struktur sel, jaringan, dan komponen internal lainnya. Perubahan ini dapat mencakup kerusakan pada dinding sel, kehilangan komponen aktif, degradasi pigmen, pertumbuhan mikroorganisme, atau kerusakan fisik lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas dan potensi simplisia. Dengan mengamati perubahan mikroskopis ini, kita dapat menilai sejauh mana simplisia tersebut telah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan menghindari penggunaan simplisia yang tidak sesuai standar. Gimana Kak Amanda? Cukup, Kak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Putri Asmara. Untuk fungsi fragmen setiap simplisia itu yang pertama, untuk penyederhanaan proses ekstraksi, untuk mengoptimalkan kualitas ekstrak, mempermudah penyimpanan, dan menyesuaikan dengan bentuk sediaan obat, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan bahan. Untuk tujuannya itu untuk meningkatkan aksesibilitas senyawa aktif, menjaga kualitas dan keamanan obat, meningkatkan proses produksi dan konsistensi, memudahkan penanganan dan penyimpanan. Gimana Kak
Putri Asmara untuk jawabannya. Baik, Kak, cukup. Terima kasih. Presentasi selanjutnya, evaluasi mutu. Untuk presentator yang bertugas dipersilakan. Selanjutnya ada evaluasi mutu Simplisia. Pengertiannya itu evaluasi mutu Simplisia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan menentukan kualitas Simplisia atau bahan baku tumbuhan yang digunakan dalam bentuk kering berdasarkan berbagai parameter yang relevan. Tujuannya itu untuk mengevaluasi mutu Simplisia dengan cara yang benar. Di sini kita pakai Simplisia jahe. Uji yang dilakukan pada evaluasi mutu Simplisia jahe adalah parameter spesifik terdiri dari mikroskopis, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, organoleptis, kemudian parameter non spesifik itu ada susut pengeringan. Berikutnya prosedur kerja uji organoleptis. Simplisia diletakkan pada cawan perselin lalu amati secara organoleptis yang meliputi bentuk, warna, aroma, dan rasa. Catat hasil pengamatan organoleptis, nama tanaman jahe, nama Simplisia Zingiber officinale rhizoma, bentuk pipih membujur berserat alur, memanjang, bagian ujung bercabang pendek. Terdapat parut melekuk ke dalam. Warna permukaan dalam putih kekuningan, permukaan luar kuning kecoklatan. Rasa pedas, aromanya khas. Prosedur kerja uji mikroskopis. Serbuk Simplisia diletakkan di atas objek gelas, kemudian ditetesi dengan aquades, lalu ditutup dengan koper gelas dan didifikasi dengan api busen. Terus yang kedua, sediaan Simplisia diamati menggunakan mikroskop dengan perbesar 100 kali dan 400 kali. Untuk melihat fragmen pengenal pada sampel. Yang ketiga, catat gambar dan identifikasi hasil pengamatan. Mikroskopis fragmen 1, keterangannya pendem.
Fragmen kedua, keterangan jaringan gabus tenggias. Yang ketiga, fragmen 3, keterangannya berkas pengangkut dengan tipe tangga 4. Fragmen keempat, keterangan serabut ditunjukkan nomor 5. Selanjutnya, prosedur kerja uji kadar sari larut air. Simplisia ditimbang sebanyak 2,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu bersumbat. Lalu ditambahkan 50 ml air jenuh kloroform, 2 tetes kloroform dalam 50 ml Aquades. Dikocok berkali-kali selama 6 jam pertama, biarkan selama 18 jam. Setelah 18 jam selanjutnya disaring, kemudian dibagi menjadi 2 bagian dalam cawan persalin, sebanyak 10 ml filtrat. Lalu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Siapkan 2 cawan persalin timbang terlebih dahulu masing-masing. Diberikan label bobot cawan kosong, nama simplisia, dan nama uji yang dilakukan. Dokumentasi cawan dan simplisia setelah dipanaskan. Di sebelah kiri dan sebelah kanan ada dokumentasi cawan kosong. Kadar sari larut air. Diketahui A1 bobot cawan plus simplisia setelah dipanaskan dalam 48,52 gram. A0 bobot cawan kosong 34,49 gram. B bobot awal simplisia adalah 2,5 gram. Ditanya persen kadar sari larut air. Persen kadar sari larut air sama dengan A1 kurang A0 per B kali 100%, sama dengan 48,52 gram dikurang 34,49 gram per 2,5 gram dikali 100%, sama dengan 14,03 per 2,5 dikali 100%, hasilnya 5,16%. Selanjutnya untuk perhitungan kadar sari larut etanol, itu diketahui A1-nya bobot cawan simplisia setelah pemanasan sama dengan 37,17 gram, A0-nya bobot cawan kosong itu sama dengan 34,49 gram, B bobot awal simplisia itu sama dengan 2,5 gram. Yang ditanya persen kadar sari larut etanol. Untuk rumusnya A1 dikurang A0 per B dikali 100%. Jadi 37,17 gram dikurang 34,49 dibagi 2,5 dikali 100%. 2,68 dibagi 2,5 baru dikali 100%. Hasilnya 1,072%. Untuk prosedur kerja uji susut pengeringan, 1 gram serbuk simplisia ditimbang dalam cawan kering dan bersih yang telah ditara. Yang kedua itu, sebelum ditimbang, serbuk simplisia diratakan dengan bantuan pengaduk hingga rata, lalu dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit, lalu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam desikator, kemudian ditimbang hingga diperoleh bobot tetap, atau diulang sebanyak 3-4 kali dalam selang waktu 10 menit hingga diperoleh bobot tetap. Lalu selanjutnya hitung persen susut pengeringan. Diketahui A sebelum dipanaskan.
bobot cawan kosong 58,90 gram, bobot cawan kosong plus sampel 59,90 gram. Setelah pemanasan, bobot cawan kosong itu 58,90 gram, bobot cawan kosong plus sampel itu 54,78 gram. Yang ditanya persen susut pengeringan. Untuk rumusnya, A dikurang B dibagi A dikali 100%. 59,90 gram dikurang 54,78 gram dibagi 59,90 gram dikali 100%. 5,12 gram dibagi 59,90 gram sama dengan 0,085 dikali 100% sama dengan 8,5%. Baik, saya membuka 2 sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Untuk Kak Gita, boleh Kak ditanyakan? Izin bertanya, saya dari kelompok 3 mewakili mengapa uji organoleptik penting pada screening fitokimia. Baik Kak, ditampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ada nggak sih Kak faktor-faktor yang mempengaruhi dalam uji fitokimia kemarin? Bisa diulang Kak? Kemarin kan melakukan uji fitokimia dalam lab, yang itu ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi dalam uji kemarin itu? Untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya Kak. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Gita. Mengapa uji organoleptis dilakukan pada evaluasi mutu simplisia? Uji organoleptik ini dilakukan pada evaluasi mutu simplisia untuk menilai sifat-sifat fisik yang dapat dirasakan oleh indera manusia seperti rasa, bau, warna, dan tekstur. Uji ini sangat penting dalam memastikan kualitas simplisia karena beberapa kriteriaristik organoleptik dapat mencerminkan kesegaran, kemurnian, dan kondisi penyimpanan bahan tersebut. Apakah sudah jelas, Kak Gita? Sudah, terima kasih. Sama, Kak.
Izin menjawab pertanyaan dari Sandy. Pertanyaan tadi, faktor yang mempengaruhi ya? Iya, Kak. Faktor yang mempengaruhi itu ada faktor internal, ada faktor eksternal, ada faktor kimia, faktor fisik, faktor biologis, faktor analitis. Faktor internal itu contohnya kualitas bahan tanaman, dari kesegaran, kebersihan, dan kerusakan. Yang kedua itu jenis dan varietas tanaman. Ketiga, bagian tanaman yang digunakan. Keempat, umur tanaman. Kelima, kondisi lingkungan tanaman atau suhu, kelembapan, cahaya. Kalau faktor eksternalnya, metode pengumpulan dan pengeringan tanaman. Yang kedua, kualitas reagen dan bahan kimia. Ketiga, teknik pengolahan sampel. Keempat, kondisi peralatan laboratorium. Dan yang terakhir itu kemampuan dan pengalaman penguji. Dari faktor kimianya, yang pertama itu struktur kimia senyawa aktif, yang kedua kadar senyawa aktif, ketiga interaksi antara senyawa dan reagen, pH dan suhu reaksi, dan yang terakhir waktu reaksi. Kalau faktor fisik, suhu pengeringan, kelembapan udara, cahaya radiasi, dan tekanan juga getaran, kualitas air yang digunakan. Faktor biologisnya, ketersediaan enzim dan koenzim, yang kedua aktivitas mikroba, ketersediaan nutrisi, faktor genetik tanaman, kondisi tanah, dan lingkungan. Apakah sudah cukup jelas, Kak Sandy? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama. Selanjutnya presentasi terakhir, screening fitokimia. Pada presentator yang bertugas dipersilakan. Screening fitokimia. Pengertian screening fitokimia adalah proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam tanaman atau bagian tanaman. Tujuan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa kimia aktif yang terdapat pada tanaman atau bagian tanaman.
Di sini screening fitokimianya menggunakan Simplicia kulit pisang kepok. Prosedur kerja membuat larutan stok pelarut polar atau air, memanaskan 5 gram Simplicia ke dalam 50 ml Aquades, kemudian pelarut non-polar atau heksan, yaitu maserasi 2 gram Simplicia dengan heksan 5 ml. Selanjutnya prosedur kerja pemeriksaan alkaid. Serbuk Simplicia sebanyak 1 gram dibasahkan dengan amonia 25% atau 5 ml, digerus dalam mortir, kemudian ditambahkan kloroform 4 ml. Digerus kembali, lalu lapisan kloroform di sana disaring, dipipet, dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu dilarutkan kloroform, dikocok kuat dengan HCl2N sebanyak 5 tetes hingga terbentuk 2 lapisan. Kemudian lapisan asam paling atas diambil lalu dibagi 3 bagian ke tabung reaksi dan diperlakukan sebagai berikut, diberi label. Yang ketiga, tabung reaksi ke-1 digunakan sebagai belangko perbanding. Yang kedua, tabung reaksi kedua ditambahkan 5 tetes reaksi Mayer jika menghasilkan kekeruhan atau endapan berwarna putih menunjukkan adanya. Yang ketiga, tabung reaksi ditambahkan 5 tetes reaksi Dragendrup jika terbentuk kekeruhan atau endapan berwarna enggang kekuningan merah bata menunjukkan adanya alkaloid. Golongan senyawa alkaloid, metodenya Drengons, hasil pengamatan berwarna merah bata, keterangannya plus. Prosedur kerja pemeriksaan flavonoid. Ambil 1 bagian dari larutan stok pelarut polar, dipanaskan lalu disaring dan didinginkan. Selanjutnya, masukkan ke dalam filtrat, ditambahkan serbuk magnesium, asam klorida 5 tetes, dan ambil alkohol 5 tetes, kemudian dikocok kuat, diamkan hingga bentuk 2 lapisan. Yang terakhir, bandingkan dengan belangko kontrol. Jika terbentuk warna kuning, jingga, atau merah pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid. Golongan senyawa flavonoid, hasil pengamatannya berwarna kuning, metodenya magnesium HCl pekat dan amil alkohol. Keterangannya positif. Prosedur kerja pemeriksaan saponin. Ambil 1 bagian dari kelarutan stok pelarut polar, air, panaskan lalu disaring. Setelah dingin, filtrat dalam tabung reaksi dikocok kuat selama lebih kurang 30 detik.
pembentukan busa sekurang-kurangnya setingginya 1 cm dan parsiten selama 10 menit serta tidak hilang setelah penambahan 1 tetes asam klorida. Encer menunjukkan bahwa dalam simplisia terdapat saponin. Golongan senyawa saponin diamkan 10 menit, HCI2N. Hasil pengamatan tidak berbusa, keterangannya negatif. Prosedur pemeriksaan tanin. Ambil 3 bagian dari kelarutan stok, pelarut polar, air dipanaskan kemudian disaring fitrat, dibagi bagian ke dalam 3 bagian reaksi. Bagian 1 fitrat ditetes 5 tetes larutan besi. 3 klorida terbentuk warna biru hitam menunjukkan adanya tanin Flotrictab alam. Bagian 2 fitrat diuji ulang dengan penambahan larutan gelatirin 3 tetes 1% 3 tetes adanya endapan putih menunjukkan adanya tanin. Bagian 3 fitrat diteteskan pereaksi Steini 5 tetes kemudian dipanaskan dalam penangas air. Terbentuknya endapan merah mudah menunjukkan adanya tanin. Ketat selanjutnya endapan disaring fitrat dijenuhkan dengan natrium asetat dan ditambahkan beberapa tetes larutan besi. Klorida terbentuknya warna biru, tinta menunjukkan adanya tanin galat. Golongan senyawa, tanin, metodenya FiCl3, galatin, steni, hasil pengamatan berwarna biru, tidak ada endapan putih, tidak berbentuk warna tinta. Keterangannya positif. Prosedur kerja kuinon, ambil 1 bagian dari larutan stok larut polar, air, kemudian disaring. Filtrat ditetesi dengan larutan NaOH 5 tetes, terbentuknya warna kuning hingga merah menunjukkan adanya senyawa kelompok kuinon. Golongan senyawa kuinon, metode, ditambahkan NaOH, hasil pengamatan berwarna merah, keterangan positif. Untuk prosedur kerja pemeriksaan steroid atau triterpenoid, yang pertama ambil 1 bagian dari larutan stok, pelarut nonpolar atau heksan, lalu filtrat diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Setelah itu, residu diteteskan pereaksi Lieberman-Burchard. Terbentuknya warna ungu menunjukkan bahwa dalam simplisia mengandung senyawa kelompok triterpenoid. Sedangkan bila terbentuk warna biru biru sampai hijau menunjukkan adanya senyawa kelompok steroid. Berikut ini hasil pengamatan dari golongan senyawa triterpenoid. Untuk simplisia kulit pisang kepok itu termasuk triterpenoid karena hasil pengamatannya berwarna ungu ketika diberikan Lieberman-Burchard dan hasilnya positif. Untuk prosedur kerja pemeriksaan monoterpen atau sesquiterpen, yang pertama simplisia dimaserasi dengan ether selama 30 menit, kemudian disaring, filtrat ether diuapkan di atas cawan penguap hingga kering, pada residu diteteskan pereaksi vanilisulfat 5 tetes dari pinggir cawan, kemudian jika terbentuk warna-warna menunjukkan adanya senyawa monoterpenoid dan sesquiterpenoid. Untuk hasilnya, golongan senyawa monoterpen dan sesquiterpenoid
Metode vanilisulfat itu hasil pengamatannya tidak berubah warna, sehingga mendapatkan hasil yang negatif. Baik, di sini saya membuka 2 sesi pertanyaan. Bagi yang bertanya, silakan bertanya. Untuk Kak Sabrina, boleh Kak bertanya? Terima kasih, nama saya Sabrina dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa penyebab uji alkaloid dengan reaksi Mayer dan Dragendorf tidak terbentuk endapan atau kekeruhan? Itu aja. Baik Kak, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Untuk Kak Nurrahman boleh? Eka izin bertanya, warna apa yang menandakan jika Simplicia kulit pisang kepok memiliki senyawa flavonoid? Baik Kak, kami tampung dulu ya pertanyaannya. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kak Sabrina. Apa penyebab uji alkaloid dengan reaksi Mayer dan Dragendorf tidak terbentuk endapan atau kekeruhan? Kemungkinan penyebabnya bisa jadi yang pertama, kandungan alkaloid dalam sampel terlalu rendah untuk terdeteksi dengan kedua reaksi tersebut. Yang kedua, bisa jadi prosedur pengujian yang tidak tepat seperti kesalahan dalam penambahan reaksi atau campuran. Yang ketiga, alkaloid mungkin terdapat terdegradasi atau tidak larut dalam pelarut yang digunakan. Dan yang keempat, mungkin penggunaan prediksi yang tidak segar atau tidak efektif dalam menghasilkan hasil negatif meskipun alkaloid ada. Apakah sudah cukup, Kak Sabrina? Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Izin menjawab pertanyaan Kak Nurrahman. Jawabannya itu terbentuk warna kuning jingga atau merah. Gimana Kak? Apakah sudah puas? Cukup Kak, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu untuk presentasi kelompok 5 ya.